Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang extinction disorder and obsessive compulsive and related disorder. Baik, dengan anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Uli Artasya Huta Barat dengan NPM 67, kemudian Angelica Teresia Tarigan dengan NPM 79, kemudian Grace Patricia Siagian dengan NPM 106, kemudian Ayu Wandaris Tumorang dengan NPM 107, kemudian Rosina Sianturi dengan NPM 112, dan yang terakhir ada Rezeki Cibro dengan NPM 115. Baik, yang pertama kita bahas itu mengenai gambaran umum gangguan, yaitu kecemasan. Kecemasan dicirikan oleh berbagai gejala yang melintasi domain fisik, perilaku, dan kognitif. Yang pertama itu adalah ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu termasuk kegugupan, gelisah, gemetar, sesak di perut atau dada, berat keringat, telapak tangan berkeringat, pusing atau pingsan, mulut atau tenggorokan kering, sesak napas, jantung berdebar atau berpacu, jari atau anggota badan dingin, dan sakit perut atau mual, di antara gejala fisik lainnya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri perilaku. Ini dapat mencakup perilaku menghindar, perilaku melekat atau ketergantungan, dan perilaku gelisah. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri kognitif. Ini termasuk kekhawatiran, rasa takut atau kekhawatiran yang mengganggu tentang masa depan, keasikan dengan atau kesadaran yang tajam akan sensasi tubuh, takut kehilangan kendali, memikirkan pemikiran yang mengganggu yang sama berulang-ulang. Kemudian pikiran campur aduk atau bingung, kesulitan berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran seseorang, dan berpikir bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Kemudian masuk ke sejarahnya. Pada awal abad ke-20, asumsi organik Callen sebagian besar digantikan oleh pandangan psikodinamika Sigmund Freud. Freud menyatakan bahwa perilaku neurotik dari ancaman munculnya ide-ide yang membangkitkan kecemasan yang tidak dapat diterima ke dalam kesadaran. Menurut Freud, gangguan yang melibatkan kecemasan atau serta gangguan gejala disosiatif dan somatik ini mewakili cara-cara di mana ego berusaha untuk mempertahankan diri terhadap kecemasan. Pandangan Freud tentang asal-usul masalah ini menyatukan mereka di bawah kategori umum neurosis. Konsep Freud diterima secara luas pada awal 1900-an sehingga membentuk dasar untuk klarifikasi sistem yang ditemukan dalam dua edisi pertama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau disingkat dengan DSM. Kemudian sejak tahun 1980, DSM tidak mengandung kategori yang disebut neurosis. DSM saat ini berdasarkan kesamaan dalam perilaku yang dapat diamati dan fitur khas, bukan pada asumsi kausal. Banyak dokter terus menggunakan istilah neurosis dan neurotik dalam cara di mana Freud menggambarkan mereka, namun beberapa dokter menggunakan istilah neurosis untuk mengelompokkan masalah perilaku yang lebih ringan, di mana orang mempertahankan kontak yang relatif baik dengan kenyataan. Psikosis setelah skizofrenia dicirikan oleh hilangnya sentuhan dengan kenyataan dan perilaku aneh, keyakinan dan halusinasi. Kecemasan tidak terbatas pada kategori diagnostik yang secara tradisional disebut neurosis. Orang dengan masalah penyesuaian, depresi, dan gangguan psikotik dapat juga mengalami masalah dengan kecemasan. Sekarang, mari kita pertimbangkan jenis utama kecemasan gangguan dalam hal fitur atau gejalanya. Penyebabnya dan cara mengobati gangguan panik. Gangguan panik ditandai dengan berulang dan tidak terduga penyebabnya. Dan cara mengobati gangguan panik ini yaitu ditandai
dengan hal yang tak terduga dan serangan panik. Serangan panik ini adalah reaksi kecemasan intens yang disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, pernapasan cepat, sesak napas atau kesulitan bernapas, keringat berat, dan kelemahan atau pusing. Ada komponen tubuh yang lebih kuat untuk serangan panik daripada untuk kecemasan lainnya. Serangan-serangan itu disertai dengan perasaan teror, belaka, dan rasa bahaya yang akan segera terjadi atau malapetaka yang akan datang dan oleh dorongan untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Mereka biasanya disertai dengan pikiran. Kemudian fitur utama serangan panik adalah episode ketakutan atau ketidaknyamanan yang intens yang berkembang secara tiba-tiba dan mencapai puncaknya dalam beberapa menit. Mereka dicirikan oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jantung berdebar, takikardia atau denyut jantung cepat atau palpitasi, berkeringat, gemetar atau gemetaran, pengalaman tersedak dan sensasi tercekik atau sesak napas, kemudian ketakutan atau kehilangan kendali dan kematian atau menjadi gila. Kemudian ada nyeri atau ketidaknyamanan di dada, sensasi kesemutan atau mati rasa, mual atau perut tertekan, pusing, pingsan atau goyah, perasaan terlepas dari diri sendiri, seolah-olah mengamati diri sendiri dari kejauhan, atau perasaan tidak nyata atau keanehan tentang lingkungan seseorang, takut kehilangan kendali atau menjadi gila, kemudian hot flaccid atau kedinginan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Grace Siagian, yaitu gangguan kecemasan umum, fitur diagnostik. Fitur penting dari gangguan kecemasan umum adalah kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan atau harapan yang mengkhawatirkan tentang sejumlah peristiwa atau kegiatan. Intensitas, durasi, atau frekuensi kecemasan dan kekhawatiran tidak sebanding dengan kemungkinan atau dampak yang sebenarnya dari peristiwa yang diantisipasi. Individu merasa sulit untuk mengontrol rasa khawatir dan mempertahankan pikiran. Orang dewasa dengan gangguan kecemasan umum sering khawatir tentang sehari-hari keadaan kehidupan rutin, seperti kemungkinan tanggung jawab pekerjaan, kesehatan, keuangan, kesehatan anggota keluarga, kemalangan untuk anak-anak mereka, atau hal kecil seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan terlambat untuk menepati janji. Baik, beberapa fitur membedakan gangguan kecemasan umum dari kecemasan non-patologis. Yang pertama, kekhawatiran yang terkait dengan gangguan kecemasan umum berlebihan dan biasanya mengganggu fungsi psikososial secara signifikan, sedangkan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari tidak berlebihan dan dianggap lebih mudah diatur dan dapat ditunda ketika lebih banyak masalah mendesak muncul. Kemudian yang kedua, kekhawatiran yang terkait dengan gangguan kecemasan umum lebih meresap, diucapkan dan menyusahkan, memiliki durasi lebih lama dan sering terjadi tanpa pengendap. Semakin besar rentang keadaan kehidupan yang dialami seseorang tentang kekhawatiran, misalnya keuangan, keselamatan anak-anak, kinerja, semakin besar kemungkinan gejalanya memenuhi kriteria untuk gangguan kecemasan umum. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran sehari-hari sangat banyak cenderung tidak disertai dengan gejala fisik, misalnya gelisah atau merasa tertekan atau ditepi. Kemudian prevalensi. Prevalensi gangguan kecemasan umum selama 12 bulan adalah 0,9% di kalangan remaja dan 2,9% di antara orang dewasa. Prevalensi 12 bulan untuk gangguan di negara lain berkisar antara 0,4% hingga 3,6%. Risiko morbid seumur hidup adalah 9,0%.
Perempuan 2 kali lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami gangguan kecemasan umum. Prevalensi puncak diagnosis pada usia parubaya dan menurun di tahun-tahun kemudian. Individu keturunan Eropa cenderung lebih sering mengalami gangguan kecemasan umum daripada individu keturunan non-Eropa, yaitu Asia, Afrika, pribumi, Amerika, dan Kepulauan Pasifik. Selanjutnya, individu dari negara maju adalah lebih mungkin dibandingkan individu dari negara-negara berkembang untuk melaporkan bahwa mereka telah mengalami gejala yang memenuhi kriteria sama tentang gangguan kecemasan umum dalam hidup mereka. Kemudian pengembangan dari kursus. Banyak individu dengan gangguan kecemasan umum melaporkan bahwa mereka merasa cemas dan gugup sepanjang hidup mereka. Usia rata-rata saat onset untuk gangguan kecemasan umum adalah 30 tahun. Namun, usia saat onset tersebar dalam rentang yang sangat luas. Gejala kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan dapat terjadi di awal kehidupan, tetapi kemudian dimanifestasikan sebagai temperamen yang cemas. Awal dari gangguan ini jarang terjadi sebelum masa remaja. Gejala-gejala gangguan kecemasan umum cenderung kronis dan berkurang sepanjang umur, berfluktuasi antara bentuk-bentuk sindrom dan subsindromal dari gangguan tersebut. Kemudian, faktor risiko dan prognostik. Emosional, penghambat perilaku, afektif negatif atau neurotisisme, dan bahaya penghindaran telah dikaitkan dengan gangguan kecemasan umum. Meskipun kesulitan masa kanak-kanak dan overprotection orang tua telah terkait dengan gangguan kecemasan umum, tidak ada faktor lingkungan yang diidentifikasi sebagai spesifik untuk gangguan kecemasan atau diperlukan atau cukup untuk membuat diagnosis genetik dan fisiologis. Sepertiga dari risiko mengalami kecemasan umum, kelainannya adalah genetik, dan faktor genetik ini tumpang tindih dengan risiko neurotisme dan bersama dengan gangguan kecemasan dan mood lainnya, terutama gangguan depresi mayor. Kemudian, masalah diagnostik terkait budaya. Ada variasi budaya yang cukup besar dalam eksperimen gangguan kecemasan umum. Misalnya, di beberapa budaya, gejala somatik mendominasi dalam ekspresi gangguan, sedangkan dalam budaya lain, gejala kognitif cenderung mendominasi. Perbedaan ini mungkin lebih jelas pada presentasi awal daripada selanjutnya, karena lebih banyak gejala dilaporkan dari waktu ke waktu. Tidak ada informasi apakah kecenderungan untuk berlebihan kekhawatiran terkait dengan budaya. Meskipun topik yang dikhawatirkan bisa spesifik budaya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya ketika mengevaluasi apakah kekhawatiran tentang situasi tertentu yang berlebihan. Kemudian, masalah diagnostik terkait gender. Dalam peraturan klinis, gangguan kecemasan umum diagnosis agak lebih sering pada wanita daripada pria, atau sekitar 55% sampai 60% dari mereka yang mengalami gangguan ini adalah perempuan. Kemudian, konsekuensi fungsional dan gangguan kecemasan umum. Kekhawatiran yang berlebihan merusak kapasitas individu untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan efisien, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Nah, kekhawatiran membutuhkan waktu dan energi. Terkait ketegangan, gejala yang terkait dengan ketegangan otot dan perasaan tegang atau gelisah, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan tidur berkontribusi pada gangguan tersebut. Yang penting, khawatir berlebihan dapat mengganggu kemampuan individu dengan gangguan kecemasan umum untuk mendorong kepercayaan pada anak-anak mereka. Kemudian, perbedaan diagnosis.
Gangguan kecemasan karena kondisi medis lain. Diagnosis gangguan kecemasan terkait dengan kondisi medis harus diberikan jika kecemasan individu dan kekhawatiran dinilai berdasarkan riwayat, temuan laboratorium, atau pemeriksaan fisik untuk menjadi efek psikologis dan kondisi medis tertentu lainnya, atau misalnya pheochromocytoma, hipertiroidisme. Kemudian, gangguan kecemasan sosial. Individu dengan gangguan kecemasan sosial sering memiliki kecemasan antisipatif yang berfokus pada situasi sosial yang akan datang, di mana mereka harus melakukan atau dievaluasi oleh orang lain, dan sedangkan individu dengan gangguan kecemasan umum khawatir apakah mereka sedang dievaluasi atau tidak. Kemudian, gangguan obsesif kompulsif. Beberapa fitur membedakan kekhawatiran berlebihan dari gangguan kecemasan umum dari pikiran obsesif, gangguan obsesif kompulsif. Kemudian, gangguan stres pasca trauma dan gangguan penyesuaian. Kecemasan selalu hadir dalam gangguan stres pasca trauma. Gangguan kecemasan umum tidak diagnosis jika kecemasan dan kekhawatiran lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan stres pasca trauma. Kemudian, gangguan depresi, bipolar, dan psikotik. Kecemasan atau kekhawatiran umum adalah hal yang umum atau fitur yang terkait gangguan depresi, bipolar, dan psikotik, dan tidak boleh didiagnosis secara terpisah jika kekhawatiran berlebihan hanya terjadi selama kondisi ini. Kemudian, gangguan kecemasan yang diinduksi zat atau obat. Diinduksi zat atau obat gangguan kecemasan dibedakan dari gangguan kecemasan umum oleh fakta bahwa zat atau obat, misalnya penyalahgunaan obat, paparan racun, atau dinilai secara etiologis berhubungan dengan kecemasan. Misalnya kecemasan berat dan terjadi hanya dalam konteks berat, konsumsi kopi akan didiagnosis sebagai gangguan kecemasan yang diinduksi kafein. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan sosial atau sosial fobia penentu. Individu dengan jenis gangguan kecemasan sosial memiliki kinerja ketakutan yang biasanya paling mengganggu dalam kehidupan profesional mereka. Misalnya musisi, penari, pemain atlet, atau dalam peran yang membutuhkan berbicara di depan umum secara teratur. Ketakutan kinerja juga dapat bermanifestasi dalam lingkungan kerja, sekolah, atau akademik di mana prestasi publik secara teratur diperlukan. Selanjutnya itu fitur diagnostik. Fitur penting dari gangguan kecemasan sosial adalah ketakutan atau kecemasan yang ditandai atau indeks situasi sosial di mana individu dapat diteliti oleh orang lain. Selanjutnya, fitur terkait mendukung diagnosis. Individu dengan gangguan kecemasan sosial mungkin tidak cukup asertif atau terlalu tunduk atau lebih jarang sangat mengendalikan percakapan. Mereka mungkin menunjukkan terlalu banyak postur tubuh yang kaku atau kontak mata yang tidak memadai, atau berbicara dengan suara yang terlalu lembut. Selanjutnya itu faktor risiko dan prognostik emosional. Ciri-ciri yang mendasari yang mempengaruhi individu untuk gangguan kecemasan sosial termasuk penghambatan perilaku dan ketakutan akan evaluasi negatif lingkungan. Tidak ada peran penyebab peningkatan penganiayaan masa kanak-kanak atau kesulitan psikososial awal lainnya. Dalam pengembangan gangguan kecemasan sosial, penganiayaan dan
Kesulitan masa kanak-kanak merupakan faktor resiko gangguan kecemasan sosial. Genetik dan fisiologis sangat dipengaruhi secara genetik. Pengaruh genetik adalah tunduk pada interaksi genet-environment, yaitu anak-anak dengan hambatan perilaku yang tinggi lebih rendah terhadap pengaruh lingkungan, seperti pemodelan kecemasan sosial oleh orang tua. Masalah diagnostik terkait budaya. Sindrom Tain-Kaifoso di Jepang dan Korea sering ditandai dengan kekhawatiran evaluatif sosial, memenuhi kriteria untuk gangguan kecemasan sosial yang berhubungan dengan ketakutan bahwa individu membuat orang lain tidak nyaman. Misalnya, tatapan saya mengganggu orang sehingga mereka berpaling dan menghindari saya. Ketakutan yang kadang-kadang dialami dengan delusi intensitas. Gejala ini juga dapat ditentukan atau ditemukan di lingkungan non-Asia. Masalah diagnostik terkait gender. Wanita dengan gangguan kecemasan sosial melaporkan lebih banyak ketakutan sosial dan komorbiditas depresi, gangguan bipolar, dan kecemasan, sedangkan laki-laki lebih cenderung takut berkencan, memiliki gangguan menentang obosis atau gangguan perilaku, dan menggunakan alkohol atau minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang untuk meringankan gejala gangguan. Paruresis lebih sering terjadi pada pria. Konsekuensi fungsional dari gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial dikaitkan dengan peningkatan konsekuensi fungsional dari gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial dikaitkan dengan peningkatan angka putus sekolah dan penurunan kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, tempat kerja, status sosial, ekonomi, dan kualitas hidup. Gangguan kecemasan sosial juga dikaitkan dengan menjadi lajang, belum menikah, atau bercerai, dan dengan tidak memiliki anak, terutama di antara laki-laki. Pada orang dewasa yang lebih tua, mungkin ada gangguan dalam tugas pengasuhan dan kegiatan sukarela. Gangguan kecemasan sosial juga menghambat kegiatan waktu luang. Perbedaan diagnosa. Di sini perbedaan diagnosa itu ada rasa malu, gangguan panik, agorafobia, gangguan kecemasan umum. Yang pertama itu rasa malu. Rasa malu normatif, yaitu keengganan sosial, adalah sifat kepribadian yang umum dan tidak dengan sendirinya patologis. Di beberapa masyarakat, rasa malu bahkan dinilai secara positif. Gangguan panik. Individu dengan gangguan kecemasan sosial mungkin mengalami serangan panik, tetapi kekhawatiran adalah tentang ketakutan akan evaluasi negatif, sedangkan pada gangguan panik, perhatiannya adalah tentang serangan panik itu sendiri. Agorafobia. Individu dengan agorafobia mungkin takut dan menghindari situasi sosial, misalnya pergi ke bioskop, karena pelarian mungkin sulit atau bantuan tidak tersedia jika terjadi
kemampuan atau gejala seperti panik, sedangkan individu dengan gangguan kecemasan sosial paling takut diawasi oleh orang lain. Gangguan kecemasan umum. Kekhawatiran umum terjadi pada gangguan kecemasan umum, tetapi fokusnya lebih pada sifat hubungan yang berkelanjutan daripada ketakutan atau hal negatif evaluasi. Gangguan kecemasan berpisah. Individu dengan gangguan kecemasan berpisah dapat menghindari pengaturan sosial, termasuk penolakan sekolah karena kekhawatiran akan dipisah dari figur, keterikatan atau pada anak-anak, tentang membutuhkan kehadiran orang tua, tidak sesuai perkembangan. Selanjutnya, gangguan panik. Fitur diagnostik. Gangguan panik mengacu pada serangan panik tak terduga berulang. Serangan panik adalah gelombang tiba-tiba ketakutan yang intens atau ketidaknyamanan yang intens, yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit dan selama waktu itu 4 atau lebih dari daftar 13 gejala fisik dan kognitif terjadi. Fitur terkait mendukung diagnostik. Salah satu jenis serangan panik tak terduga adalah serangan panik nokturnal, yaitu bangun dari tidur. Keadaan panik yang berbeda dari panik setelah sepenuhnya bangun dari tidur. Sebagai contoh, individu dengan gangguan panik sering mengantisipasi hasil bencana dari gejala fisik atau efek samping pengobatan. Misalnya, berpikir bahwa mereka mungkin memiliki penyakit jantung atau bahkan sakit kepala, berarti adanya tumor otak. Faktor resiko dan prognostik. Emotional efektif. Faktor resiko dan prognostik, yaitu kecenderungan untuk mengalami emosi negatif dan sensitivitas kecemasan, yaitu di posisi untuk percaya bahwa gejala kecemasan berbahaya, merupakan faktor resiko untuk timbulnya serangan panik dan secara terpisah untuk khawatir tentang panik. Meskipun status resiko mereka untuk diagnostik gangguan panik tidak diketahui, lingkungan laporan pengalaman masa kecil tentang pelecehan seksual dan fisik lebih banyak pada gangguan panik daripada gangguan kecemasan tertentu lainnya. Gangguan kecemasan tertentu lainnya atau gangguan kecemasan tidak spesifik. Gangguan panik seharusnya tidak terdiagnosis jika gejala penuh atau tidak terduga. Serangan panik tidak pernah dialami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari kelompok kami. Gangguan kecemasan karena kondisi medis lain. Gangguan panik tidak dapat diagnosis jika serangan panik dinilai sebagai konsekuensi fisiologis langsung dari medis lain dalam kondisi gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh zat atau obatan. Pada gangguan panik tidak diagnosis jika serangan panik dinilai sebagai konsekuensi fisiologis langsung dari suatu zat. Dalam keracunan dengan stimulus sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan dari misalnya kokain, amfetamin, kofein, atau ganja yang dapat menarik dari depresi sistem saraf pada pusat. Misalnya alkohol, barbiturat yang dapat memicu serangan panik. Gangguan mental lainnya yang serangan panik sebagai fitur terkait, misalnya kecemasan lain, gangguan jiwa, dan gangguan psikofik. Serangan panik yang terjadi sebagai gejala gangguan kecemasan
diharapkan pada misalnya dipicu oleh situasi sosial dan gangguan kecemasan sosial oleh objek atau situasi fobia dalam fobia atau agrofobia spesifik, oleh kekhawatiran pada gangguan kecemasan umum, oleh perpisahan dari rumah atau figur ketertarikan dalam gangguan kecemasan yang dipisahkan. Dan dengan demikian tidak akan memenuhi kriteria untuk gangguan dalam panik. Baik, selanjutnya yang kedua, obsessive compulsive and related disorder. Yang pertama ada gangguan OCD, yang dimana penentuan banyak individu dengan gangguan obsesif kompulsif atau disebut dengan OCD memiliki keyakinan disfungsional, yaitu keyakinan ini dapat menyangkut rasa tanggung jawab yang meningkat dan kecenderungan untuk melebih-lebihkan dalam ancaman, perfeksionisme dan florensi, ketidakpastian, dan terlalu pentingnya pemikiran. Sebagai contoh, misalnya percaya bahwa memiliki pikiran terlarang sama buruknya dengan bertindak berdasarkan itu, dan kebutuhan untuk mengendalikan pikiran. Selanjutnya ada fitur diagnostik, di mana gejala khas OCD adalah adanya obsesi dan kompulsi yang disebut dengan kriteria A. Obsesi adalah pikiran yang berulang dan terus-menerus, misalnya dengan kontaminasi, dengan gambar, misalnya dengan kekerasan atau mengerikan, atau desakan. Dalam desakan dapat diartikan dalam misalnya untuk menikam atau membunuh seseorang. Selanjutnya ada fitur terkait atau mendukung diagnosis. Dalam isi spesifik dari obsesi dan kompulsif overrelasi antar individu. Namun tema atau dimensi tertentu adalah umum, termasuk pembersihan atau disebut dengan kontaminasi, obsesi dan dorongan pembersihan, dimetri atau obsesi, simetri dan pengulangan pengurutan dan penghitungan peraksaan, pikiran terlarang atau tabu, misalnya agresif seksual atau obsesi keagamaan, dan kompulsif terkait dan bahaya, misalnya ketakutan akan bahaya pada diri sendiri atau orang lain yang memaksa kita. Beberapa individu juga mengalami kesulitan untuk membuang dan mengumpulkan objek sebagai konsekuensi dari obsesi, dari kompulsif yang khas seperti takut menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya ada faktor risiko. Risiko dan prognostik. Emosional gejala interaksi yang lebih besar, emosi negatif yang lebih tinggi dalam penghambatan perilaku. Di masa kanak-kanak adalah faktor risiko temperamental yang mungkin di dalam lingkungan, pelecehan fisik dan seksual di masa kanak-kanak, dan stres atau traumatis lainnya. Kejadian telah dikaitkan dengan peningkatan risiko untuk mengembangkan OCD. Genetik dan fisiologis dalam tingkat OCD di antara kerabat tingkat pertama untuk orang dewasa dengan OCD, kira-kira 2 kali lipat di antara kerabat tingkat pertama dari mereka yang tidak kekacauan. Namun, di antara kerabat tingkat pertama, individu dengan onset OCD di masa kanak-kanak atau remaja, angkanya akan meningkat 10 kali lipat. Perbedaan diagnosis. Pertama ada gangguan kecemasan, di mana pikiran yang berulang, perilaku menghindar, dan permintaan berulang untuk kepastian
Juga dapat terjadi pada gangguan kecemasan, namun pikiran terulang yang hadir dalam gangguan kecemasan umumnya yaitu kekhawatiran, biasanya tentang masalah hidup nyata, sedangkan obsesi OCD biasanya tidak terlibatkan masalah kehidupan nyata dan dapat mencakup konten yang aneh, irasional, atau tampaknya bersifat egois atau manis. Apabila paksaan sering hadir dan biasanya terkait dengan obsesi seperti individu dengan OCD, individu dengan fobia spesifik dapat memiliki reaksi ketakutan terhadap objek atau situasi dalam tertentu. Selanjutnya ada gangguan depresi mayor, di mana OCD dapat dibedakan dari perenungan mayor gangguan depresi, di mana pemikiran biasanya kongruent dengan suasana hati dan belum tentu diambil sebagai gangguan atau menyedihkan, apalagi perenungan tidak terkait dengan compulsions seperti yang khas dalam OCD. Selanjutnya gangguan obsesif, kompulsif, dan terkait lainnya. Pada gangguan dimostik dalam tubuh, obsesi dan kompulsif terbatas pada kekhawatiran tentang penampilan fisik dan masuk trichotillomania atau disebut dengan gangguan menarik rambut. Dalam perilaku, kompulsif terbatas pada menarik rambut tanpa adanya obsesi. Gangguan psikotik. Beberapa individu dengan OCD memiliki wawasan yang buruk atau bahkan delusi keyakinan OCD. Selanjutnya ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Meskipun gangguan kepribadian obsesif kompulsif dan OCD memiliki nama yang mirip, namun manifestasi klinis dari gangguan ini sangatlah berbeda. Selanjutnya ada gangguan makan. OCD dapat dibedakan dari anoreksia nervosa dalam OCD. Obsesi dan kompulsi tidak terbentuk pada kekhawatiran tentang berat badan dan makanan. Tics atau disebut dalam gangguan tik dan gerakan stereotip. Selanjutnya pembahasan tentang trichotillomania atau gangguan menarik rambut, di mana yang pertama fitur diagnostik. Fitur penting yang dari trichotillomania atau disebut dengan gangguan mencabut rambut adalah menarik berulang dari rambut sendiri yang disebut dengan kriteria A. Penarikan rambut dapat menjadi bagian tubuh manapun di rambut mana yang tumbuh. Situasi yang paling umum adalah kulit kepala, alis, dan kelopak mata. Sementara lebih sedikit situs umum adalah aksila, wajah, kemaluan, dan daerah perirektal. Dalam menarik rambut dapat disertai dengan berbagai perilaku atau ritual yang melibatkan rambut. Dengan demikian, individu dapat mencari jenis rambut tertentu untuk ditarik, misalnya rambut dengan tekstur tertentu yang warna dapat mencoba mencabut rambut dengan cara tertentu, misalnya agar akarnya keluar dari kebijaksanaan, atau mungkin secara visual memeriksa atau memanipulasi rambut secara taktil atau lisan setelah ditarik. Misalnya gangguan rambut di antara jari-jari, menarik untaian di antara gigi, menggigit dan memotong rambut menjadi beberapa bagian, atau menelan rambut.
Faktor selanjutnya yaitu faktor risiko dan prognostik, di mana genetik dan fisiologis. Ada bukti kerentanan genetik terhadap trikotilo AILA. Gangguan ini lebih sering terjadi pada individu dengan gangguan obsesif kompulsif atau disebut dengan OCD, dan kerabat tingkat pertama mereka daripada populasi umum. Faktor risiko dan prognostik genetik dan fisiologis. Ada bukti kerentanan genetik terhadap trikogila. Gangguan ini lebih sering terjadi pada individu dengan gangguan obsesif kompulsif disebut dengan OCD, dan kerabat tingkat pertama mereka daripada populasi umum. Selanjutnya ada perbedaan diagnosa, di mana pencabutan atau memanipulasi rambut secara normatif. Trikotillomania tidak boleh diagnosis ketika hadir removal dilakukan semata-mata untuk alasan kosmetik, yaitu untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang dalam perasaan. Sebenarnya ada gangguan obsesif, kompulsif, dan terkait lainnya. Dalam individu dengan OCD dan gejala kekhawatiran, metri dapat mencabut rambut sebagai bagian dari ritual simetri mereka, dan individu dengan gangguan dysmorphic, tubuh dapat menghilangkan rambut tubuh yang mereka anggap jelek, asimetrikal, atau tidak normal. Namun, dalam kasus seperti ini, diagnosis trikotillomania tidaklah diberikan. Selanjutnya ada gangguan perkembangan saraf, di mana pada gangguan perkembangan saraf, menarik rambut mungkin memenuhi definisi stereotip atau disebut dengan dalam gangguan gerakan stereotipik. Selanjutnya ada gangguan psikotik. Individu dengan gangguan psikotik dapat menghilangkan rambut sebagai tanggapan menjadi delusi atau halusinasi. Trikotillomania tidak didiagnosis dalam gangguan seperti itu. Kondisi medis lain, trikotillomania tidak diagnosis jika rambut menarik atau rambut disebabkan oleh kondisi medis lain. Sebagai contoh, perdagangan kulit atau kondisi hematologis. Selanjutnya ada gangguan terkait zat, di mana gejala menarik rambut dapat diperburuk oleh kondisi tertentu. Zat misalnya stimulan, tetapi kecil kemungkinannya zat itu yang utama menyebabkan penarik rambut secara terus-menerus. Baik, sekian hasil presentasi kami. Di sini kami menarik dari beberapa kesimpulan, di mana kecemasan merupakan suatu sensasi aprehensif atau takut yang menyeluruh yang bersifat normal pada bagian kondisi, namun dapat menjadi abnormal jika berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsi pada ancaman. Pola-polanya tingkat laku terganggu, di mana kecemasan menjadi ciri yang paling menonjol diberi label gangguan dalam kecemasan. Adanya beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan obsesif kompulsif, gangguan fobia dan stres, takut, serta stres pasca trauma. Berbagai perspektif teoritis menjelaskan mengenai terjadinya gangguan kecemasan ini, seperti perspektif psikoanalisa, behavioral, kognitif, dan biologis. Dan perbedaan perspektif tersebut juga berdampak pada perbedaan untuk penanganan yang diberikan dalam mengatasi gangguan kecemasan.